Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas beberapa soal persamaan diferensial order 2 homogen. Langsung saja ke soalnya. Nah, jika ada soal seperti ini, tentukan penyelesaian PD berikut, Y double aksen plus 2Y aksen plus 4Y sama dengan 0. Dan ini adalah persoalan diferensial order 2 homogen. Kenapa saya sebut persamaan diferensial order 2 homogen? Karena R-nya sama dengan 0 di sini. Nah, sehingga ini disebut dengan PD order 2 homogen. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Nah, bagi teman-teman yang baru banget nih mengenal terkait PD order 2 homogen, maka langkahnya adalah melakukan pemisalan. Jadi misalkan nih, misalkan saya punya Y itu sama dengan eksponensial pangkat KX. Kemudian Y aksennya diturunkan berarti ini K dikali E pangkat KX. Kemudian Y double aksennya adalah K kali K kan, berarti K kuadrat kali E pangkat KX. Nah, jika sudah seperti ini, maka ini nanti langsung disubstitusikan ke persamaan yang ditanyakan ini. Jadi Y double aksen kita tulis K kuadrat kali E pangkat KX ditambah 2. Y aksennya kita ganti ini, kita substitusi ya, berarti K kali E KX kemudian ditambah 4, Y-nya adalah E KX sama dengan 0. Coba kita lihat bahasanya di sini ada eksponensial pangkat kx, di sini juga ada eksponensial pangkat kx, begitu juga dengan ini. Maka ini bisa banget kita lakukan pemfaktoran kayak gini ya. Dikeluarkan ini E pangkat kx-nya di sini berarti yang bagian sini dikali K kuadrat ditambah 2K gitu ya, ditambah 4. Nah, sama dengan 0. Nah, ini nih teman-teman, E pangkat KX ini tidak boleh sama dengan 0. Maka yang boleh sama dengan 0 adalah yang ini. K kuadrat ditambah 2K ditambah 4 sama dengan 0. Sehingga ini biasanya sering kita sebut dengan persamaan karakteristik. Kayak gitu. Jadi ini berlaku bagi teman-teman yang baru banget nih mengenal PD order 2 homogen. Kalau nanti teman-teman sudah mahir nih di soal pertama, soal kedua teman-teman tidak perlu lagi memisahkan ini langsung saja. Kayak gitu ya. Nah, jadi kita bahas yang ini. Ini kan tidak boleh sama dengan nol, maka ini yang boleh sama dengan nol. Maka ini yang harus kita selesaikan. Seperti biasa saja, berarti K kuadrat tambah 2K ditambah 4 itu sama dengan nol. Ini bisa banget teman-teman cari menggunakan rumus ABC, atau teman-teman juga bisa langsung melakukan pemfaktoran kalau memang teman-teman tuh bisa. Nah, tapi coba dilihat, kalau seperti ini, gini ya, kalau seperti ini, sepertinya tidak bisa gitu ya kalau kita langsung melakukan pemfaktoran. Coba kita cari dengan rumus ABC saja, kayak gitu. Rumus ABC itu adalah min B plus minus akar pangkat 2 B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, coba dilihat B-nya yang ini ya, berarti min 2 plus minus B kuadratnya berarti 2 pangkat 2 gitu ya. Dikurangi 4 dikali 1 dikali 4 per 2 A-nya 1. Kita langsung saja selesaikan ini. Min 2 plus minus 2 kuadrat itu kan 4 dikurangi 16 berarti akar dari negatif 12 per 2 kayak gini kan. Nah, ini teman-teman kalau teman-teman langsung coret-coret kayak gini, no ya. Tidak semudah itu Ferguson. Jadi ini boleh banget nih kita sederhanakan akar pangkat 2 dari negatif 12 itu kan sama aja dengan akar pangkat 2 dari 4 dikali 3 dikali negatif 1 gini kan ya. Terus akar pangkat 4 dari 2 itu bisa kita keluarkan. Berarti berapa hasilnya? 2 kan? 2 akar 3 ini ya. 2 akar 3 terus dikali akar negatif 1. Nah, ini kan bisa kita sebut dengan imajiner gitu ya. Nanti kita tulis aja I gitu aja boleh. Nah, kita tulis aja 2 plus minus 2 akar 3 imajiner per 2. Barulah yang ini bisa langsung kita sederhanakan. Ini juga disederhanakan. Berarti negatif 1 plus minus
akar 3 imajiner. Nah, inilah yang kita sebut dengan K12. Kayak gitu. Kita coba lihat K12 ini merupakan bilangan kompleks, ya kan? Bilangan kompleks. Kita lanjutkan di sini ya. Oke. Itu K12 adalah bilangan kompleks. Yang mana untuk kasus akarnya itu bilangan kompleks, maka solusi dari persamaan diferensial yang ada di pertemuan sebelumnya, yaitu Y sama dengan eksponensial pangkat AX dikali C1 cos DX ditambah C2 sin DX. Nah, coba kita lihat. A-nya tuh yang mana sih? Nah, kalau teman-teman mengingat bilangan kompleks, itu pasti terdiri dari A plus minus BI. Kayak gitu ya, ya. Ada bilangan real, kemudian ada bilangan imajinernya, ya kan? Berarti A-nya adalah yang negatif 1, ya kan? Berarti E negatif X dikali C1 cos. Nah, ini hati-hati. B-nya yang mana? B-nya adalah yang dekat dengan I-nya. Ini berapa? Akar 3. Berarti akar 3X ditambah C2 sin akar 3X. Seperti ini untuk solusi dari persamaan diferensial yang ditanyakan ini. Gitu ya. Sangatlah mudah. Coba nih kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini dia soal berikutnya. Jadi, tentukan solusi umum dari PD berikut. Y double aksen plus 5Y aksen dikurangi 6Y sama dengan 0. Kayak gitu ya. Nah, langkah yang perlu kita lakukan adalah, kalau tadi kan kita misalkan nih, gitu ya. Kalau sekarang temen udah mahir nih, langsung saja ditulis persamaan karakteristiknya. Berarti persamaan karakteristiknya adalah K pangkat 2 ditambah 5K dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, seperti ini, maka teman-teman tinggal mencari K1, K2-nya berapa nih. Bisa teman-teman menggunakan rumus ABC seperti tadi, atau langsung difaktorkan kalau memang bisa gitu. Coba ya kita lihat kalau difaktorkan bisa nggak ya? Misal di sini K, di sini K, terus di sini tuh plus 5, terus di sini negatif 6, pasti kalau nggak satu ya 6 berarti kan. 6 kurang 1 kan bisa 5 gitu ya. Karena di sini positif, maka yang positif harus yang banyak, yang 6 ini kan. Berarti ini negatif 1, kayak gitu. Sama dengan 0. Maka untuk K1 sama dengan 1. Kenapa kok nggak negatif 1? Coba dilihat. Sebentar ya. K dikurangi 1 itu kan sama dengan 0. Kemudian K sama dengan pindah ruas di sini menjadi 1. Terus K plus 6 sama dengan 0. Jadi K sama dengan negatif 6. Ini K1, ini K2. Untuk penyelesaian seperti ini kan merupakan kasus dua akar real yang berlainan. Real yang berlainan. Oleh karena itu, untuk solusi umumnya, Y sama dengan apa? C, oke, 1 eksponensial pangkat K, 1X ditambah C2 eksponensial pangkat K2X. Kayak gini ya. Nah, jadi kita bisa langsung tulis C1 eksponensial X ditambah C2 eksponensial negatif 6X. Seperti ini saja untuk solusi umumnya. Oke, kita lanjut ya di soal berikutnya, yaitu tentukan solusi umum dari PD 10Y double aksen ditambah 28Y aksen dikurangi 6Y sama dengan 0. Nah, tentunya prinsipnya juga hampir sama seperti sebelumnya, jadi kita cari terlebih dahulu persamaan karakteristiknya. Dari ini kita ubah ke persamaan karakteristik, berarti 10K pangkat 2 ditambah 28K dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, ini nanti kita bisa mencari K1, K2-nya lewat apa ya? Bisa lewat pemfaktoran, bisa lewat ABC gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan ABC boleh banget, yaitu negatif B plus minus akar pangkat 2B kuadrat min 4AC per 2A. Oke. Terus B-nya kita substitusikan saja, yaitu negatif 28 plus minus akar pangkat 2
B kuadrat berarti 28 kuadrat dikurangi 4 dikali 10 dikali negatif 6 per 2A-nya 10. Kayak gitu ya. Berarti negatif 28 plus minus 28 pangkat 2. Berapa ya kiranya? Kita hitung aja ya. 16 tambah 6, 22 ya. 8, 16, 5, 6, 8, 7. 784 ya. 784 terus dikurangi negatif 240 berarti positif nanti jadinya per 20 kayak gitu ya. 784 ditambah 240 itu 1024. Akar pangkat 2 dari 1024 itu sama dengan 32 ya. Terus per 20 ini. Nah, ini tuh bisa gini ya, bisa negatif 28 ditambah 32 per 20 atau negatif 28 dikurangi 32 per 20. Jadi satu-satu. Ini negatif 28 plus 32 berarti nanti hasilnya positif gitu. Positif 4 per 20 berarti 1/5. Terus ini hasilnya adalah negatif 60 per 20. Hasilnya adalah negatif 3 gitu ya. Ya, tuh. Terus coba kita lihat ini merupakan dua akar real yang berlainan. Oleh karena itu, sama seperti soal sebelumnya, Y-nya pun C1 eksponensial K1X ditambah C2 eksponensial K2X. Di mana langsung kita substitusikan aja. K1-nya 1/5X, kemudian C2 E negatif 3X. Seperti itu untuk pembahasan soal di sesi ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.